Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Silsilia dengan NIM 2311050033. Saya dari kelas 5 IPIB. Baiklah, di sini saya akan membuatkan video tutorial untuk menginstal aplikasi AppPrints dan juga aplikasi pendukung lainnya. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan bahan praktek untuk aplikasi AppPrints. Nah, bahan praktek ini kita akan mengekstrak dahulu bahan praktek ini. Nanti saya akan memasukkan link untuk mendownload bahan praktek ini ke dalam deskripsi video saya. Kita akan ekstrak dahulu. Extract here. Kita tunggu. Nah, jika sudah muncul file ini, berarti kita sudah berhasil mengekstrak here-nya. Kita buka. Nah, ini dia 3 aplikasi yang kita butuhkan untuk menggunakan aplikasi AppPrints. Yang selanjutnya yaitu kita akan install aplikasi-aplikasi ini. Yang pertama dimulai dari aplikasi VMware. Caranya yaitu double klik. Kita tunggu. Kita di sini kita klik yes. Dia memang agak lama karena tergantung dari laptop kita masing-masing. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik next. Jangan lupa di sini kita centang di tulisan I accept the terms ini. Lalu kita next. Nah, di sini juga kita next. Di sini juga next. Lalu di sini kita hilangkan centangnya. Lalu kita next. Nah, jika yang tadi centangnya dihilangkan, maka di bagian ini kita biarkan saja centangnya. Lalu kita next dan install. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita klik finish. Dan VMware-nya sudah muncul di sini, berarti kita sudah berhasil dalam menginstal aplikasi ini. Lalu selanjutnya, kita akan membuka aplikasi VMware ini. Kita klik 2 kali. Kita klik ini 2 kali.
Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat kita akan klik di bagian create a new virtual machine. Kita klik ini. Nah, jika sudah di sini, jangan lupa kalian masukkan dahulu file bahan praktek tadi ke dalam ini, di browse. Di sini kalian mencarinya. Di browse, lalu bahan praktek itu. Lalu pilih Debian, open. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik next. Di bagian nama ini, kita akan ubah namanya menjadi Debian 12 Apprint 3.4.5. Jika sudah seperti ini, lalu kita next. Jangan lupa untuk mengubah angka maksimumnya. Misalnya angka maksimumnya kan 20. Lalu kita rubah menjadi berapapun yang kita mau. Enggak, kita rubah angka 20-nya menjadi angka 5. Nah, jika sudah seperti ini, kita jangan lupa untuk mengklik tulisan Store Virtual, bukan yang di bawah tetapi yang di atas ini. Lalu setelah ini kita klik next. Nah, setelah itu kita klik di tulisan custom hardware. Nah, jika sudah di sini, kita akan merubah ini menjadi 1100 sesuai dengan kapasitas laptop masing-masing. Nah, jika sudah seperti ini, kita close. Lalu finish. Ini kita okekan saja. Nah, jika sudah sampai di sini, kita tidak akan bisa untuk menggunakan layar untuk menggesernya lagi. Kita akan menggunakan tombol panah yang ada di sebelah kanan keyboard laptop. Selanjutnya kita akan memilih di sini kita pilih yang paling atas. Karena dia error, kita akan mengulang lagi. Select a language. Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language.
Lalu kita coba lagi ulang untuk masuk, karena aplikasinya sangatlah sensitif. Kita coba masuk yang kita buat tadi. Nah, kita kembali lagi di sini. Jangan lupa kita hanya bisa menggunakan tombol panah yang ada di sebelah kanan keyboard. Kita akan pilih graphical dan enter. Kita tunggu. Nah, jika kita disuruh untuk memilih bahasa ini, kita akan memilih bahasa Inggris saja. Dan kita continue. Setelah itu, di sini kita pilih bahasa kita klik ini dulu. Jika tidak ada bahasanya, kita kembali dahulu. Nih, kita sudah memilih bahasa Inggris. Lalu di sini kita pilih lokasinya Indonesia. Caranya yaitu kita klik outer. Nah, di sini langsung ada. Setelah kita klik outer, kita klik Asia. Continue. Lalu kita pilih Indonesia. Continue. Nah, di bagian sini kita akan memilih tulisan kita biarkan saja ini di United States. Lalu kita continue. Lalu di bagian ini kita biarkan saja American English. Kita continue. Nah, kita tunggu. Dia memang agak lama. Dia tergantung dari laptop kita masing-masing.
Nah, di bagian hostname ini kita bebas untuk mengubah namanya menjadi siapa saja. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri. Saya buat namanya menjadi Nabila. Silsilia saja. Ingat, yang penting namanya cuma satu kata. Setelah itu kita klik continue. Nah, di bagian domain name ini kita kosongkan saja, kita continue. Lalu passwordnya terserah. Di sini saya akan membuat passwordnya yaitu 315. Jangan lupa di bawahnya juga dibuat 315. Lalu kita continue. Lalu untuk full name-nya ini kita buat juga nama kita sendiri ya. Seperti tadi saya buat namanya Silsilia juga. Lalu kita continue. Di sini kita ulangkan lagi, masukkan passwordnya 315. Kita continue. Nah, di bagian configure the clubs ini kita akan membiarkannya tetap saja menjadi western. Lalu kita continue. Kita tunggu lagi. Nah, sampai di bagian ini kita biarkan saja dan juga kita lanjut continue. Nah, di sini juga continue. Lalu di bagian ini kita biarkan saja posisinya tetap seperti ini. Lalu kita klik continue. Lalu di bagian ini juga kita akan biarkan. Kita klik continue. Lalu yes. Lalu continue lagi. Kita tunggu karena dia memang lama. Nah, jika muncul seperti ini, kita biarkan saja no, lalu kita continue.
di sini juga kita tetap pilih Indonesia, kita continue. Lalu di sini kita akan tetap pilih tulisan Debian org. Kita continue juga. Nah, di sini kita biarkan saja ini kosong, lalu kita continue. Nah, jika muncul seperti ini lagi, kita juga biarkan no, lalu kita continue lagi. Nah, jika di bagian ini, kita biarkan saja checklist 2 di bagian bawah ini. Dan kita lanjut continue. Nah, di bagian ini kita biarkan yes, continue. Lalu di bagian ini kita pilih yang dev atau SDA, lalu kita continue.
Nah, jika sudah seperti ini, kita klik continue. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah muncul tulisan login seperti ini, kita ketik nama atau username yang sudah kita buat tadi. Tadi saya buat namanya Silsilia. Kita langsungkan ketik di sini saja. Lalu kita enter. Passwordnya tadi kita buat 315. Untuk password dia tidak tampil, dia tidak tayang di sini. Jadi kita langsung ketikkan saja, lalu enter. Kita tunggu. Kita ulang lagi, Silsilia 315. Nah, jika sudah begini, berarti kita sudah berhasil menginstal aplikasi VMware ini. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah informasi jaringan dari ini. Caranya yaitu yang pertama, kita masuk ke sistem ini dulu. Setelah itu kita langsung ketikkan di sini. Di sini kodenya SU spasi min dan enter. Passwordnya kita buat yang kita buat tadi. Tadi saya buat passwordnya 315. Dia tidak tayang, passwordnya enter lagi. Lalu jika sudah muncul tulisan root seperti ini, lalu selanjutnya kita akan menginstal untuk menampilkan jaringan, yaitu aplikasi NetHouse. Menginstalnya tetap kita ketik di sini. Kita ketikkan apt install net min tools. Enter. Pastikan laptop kita tersambung ke internet dari awal. Nah, kita ketik di sini if
config. Nah, di sini tadi kita ketikkan untuk menginstal untuk menampilkan jaringan, yaitu aplikasi Netos. Caranya yaitu kita ketik di sini apt install net minTools, lalu enter. Jangan lupa pastikan laptop kamu tersambung ke internet. Nah, lalu untuk melihat informasi jaringan, kita akan mengetikkan yaitu if config, enter. Nah, di sini kita butuh untuk menyimpan yang inet ini. Yang inet yang 192, yang 168 di barisan di sini. Di panah saya ini. Kita butuh untuk menyimpan inet itu untuk login nanti. Nah, setelah ini perlu kalian ingat jika inet ini untuk setiap laptop akan berbeda-beda tampilannya. Nah, jika sudah kita install yang ini, selanjutnya yaitu kita akan menginstal aplikasi putih yang ada di bahan latihan yang tadi, yang ada di sini. Bahan latihan ini, kita perlu menginstal aplikasi putih yang 64 bit ini. Caranya yaitu kita klik 2 kali aplikasi putih ini, lalu kita next di sini. Di sini juga kita next. Nah, jika di sini jika ada yang belum di checklist, kita pastikan pilih will be installed on local hard drive. Kita klik ini dan pastikan semuanya tidak ada yang egg. Lalu kita install. Kita tunggu lagi. Yes. Di sini kita hilangkan centangnya. Lalu finish. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil dalam menginstal aplikasi putih. Kita lihat di sini sudah ada aplikasi putih di beranda. Jika sudah ada di beranda seperti ini, kita sudah berhasil menginstalnya. Aplikasi putih ini ya digunakan untuk mengakses server. Kelebihan dari aplikasi putih ini yaitu seperti nanti misal ada perintah yang agak panjang, kita nggak perlu mengetikkannya dari awal. Kita hanya perlu mengcopy paste dari aplikasi putih ini. Karena di VMware kita tidak bisa mengetikkannya langsung, karena di sana kita harus manual. Maka kita membutuhkan aplikasi putih ini. Karena aplikasi putih ini akan mempermudah kita. Lalu selanjutnya kita double klik aplikasi putih ini. Nah, di sini hostname-nya
Hostname-nya kita ketikkan yang di init. Init tadi. Kita buka init tadi lagi. 192.168.161 terus 129.129. Lalu portnya kita biarkan 22. Lalu lanjut ke open. Perbesar. Kita tunggu dulu. Karena error biasanya karena sinyal bisa jadi, atau terlalu lama kita mengaksesnya. Kita ulang lagi. Di sini kita masukkan tadi 192.168.161 192.168 titik 168.161.129. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kita berhasil dalam menggunakan aplikasi Pati ini. Kita klik accept. Kita perbesar dahulu. Nah, di sini sudah ada tulisan login. Di sini sama saja seperti di aplikasi VMware tadi, tapi di sini kita lebih dipermudah. Di login ini kita ketikkan username yang kita buat tadi. Tadi saya buat username-nya Silsilia. Lalu enter. Passwordnya tadi 315. Lalu enter juga. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah muncul seperti ini, berarti sudah berhasil. Di sini saya akan mengetikkan SU spasi min. Lalu kita enter lagi. Lalu kita masukkan passwordnya yang tadi 315. Kita enter lagi. Nah, setelah di sini saya sudah menyiapkan ketikannya agar kita langsung tinggal salin saja dan langsung tempel di aplikasi tadi. Tadi kita sudah mengetikkan SU spasi min. Selanjutnya kita akan masuk di bagian yang kedua ini. Nah, kita salin di bagian yang kedua ini, kita copy. Lalu kita tempelkan di Pati tadi. Kita tempelkan di sini. Nah, jika sudah ditempel, lalu kita enter. Kita tunggu.
Nah, jika sudah muncul tulisan done seperti ini dan juga sudah muncul tulisan rootnya, lalu kita akan lanjut ke poin ketiga, install server dan client MariaDB. Kita copy ini dan kita tempelkan di pati tadi. Klik kanan, enter. Kita tunggu lagi. Nah, jika sudah muncul tulisan root seperti ini, berarti sudah berhasil di langkah ketiga. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah keempat. Masuk ke aplikasi MariaDB. Kita copy lagi. Copy. Kita tempelkan lagi di pati, klik kanan, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke langkah ke-5. Kita lihat lagi di sini. Kita lanjut ke langkah ke-5. Kita copy di sini. Kita tempelkan lagi di pati, klik kanan, enter. Nah, password rahasia ini kita boleh diganti. Saya mau gantinya menjadi 315. Ini terserah kalian. Nah, setelah selesai kita lanjut ke langkah ke-6. Copy. Kita klik kanan di sini, enter. Nah, karena tadi errornya yaitu karena saya mengetikkan di MariaDB ini 315. Jadi error. Nah, saya lanjut, sudah sampai tadi saya ulang sampai di nomor 6. Sekarang kita lanjut di nomor 7, yaitu keluar dari aplikasi MariaDB. Kita copy ini. Kita tempel lagi di sini. Enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil keluar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke nomor 8. Kita salin ini. Dia disuruh membuat user appearance. Kita salin, lalu kita tempel. Kita tempelkan di sini lagi. Enter. Nah, kita disuruh untuk membuat passwordnya. Passwordnya terserah kalian mau membuat password yang mana. Tapi kalau saya memilih passwordnya yaitu tetap rahasia. Dia tidak muncul, jadi kita langsung ketikkan saja. Setelah itu enter. Kita disuruh mengulang lagi passwordnya. Kita ketik lagi rahasia. Enter. Nah, di bagian full name ini kita tidak perlu untuk mengisinya. Cara untuk melanjutkannya saja yaitu kita klik enter 5 kali. 1, 2,
2, 3, 4. Nah, ini yang tidak perlu diisi ini. Nah, di sini dia bertanya apakah informasinya sudah benar, lalu kita ketikkan Y atau ya. Y, lalu enter. Nah, selanjutnya kita lanjut yang langkah ke-9. Dia ada petunjuk yang tadi, tidak perlu diisi. Langkah ke-9, kita copy dulu. Kita tempel. Enter. Nah, jika muncul seperti ini, lalu di baris pagar ini kita akan sisakan 1 slot kosong untuk mengcopy script dari Apache untuk AppPrints-nya. Dia hanya bisa menggunakan panah keyboard. Nih dia. Kita akan mengisi di bagian kosong yang ada di Nah, kita akan mengosongkan di slot di bagian ini. Enter. Nah, yang di atas ini. Di bagian ini kita akan mengisi yang di nomor 9 di bagian bawah. Kita copy ini. Lalu kita isi di bagian yang kosong ini. Kita klik kanan di sini. Nah, jika kita sudah menempelnya di sini, lalu kita akan menyimpan file ini. Cara untuk menyimpannya yaitu kita tekan lama tombol CTRL, lalu kita tekan X. Nah, di sini ada yes atau no. Kita buat saja Y atau yes. Enter. Nah, jika sudah begini berarti sudah tersimpan semua langkah yang tadi. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke langkah nomor 10. Nomor 10 lagi. Kita copy yang di nomor 10 ini. Lalu kita tempel lagi di sini. Enter. Kita tunggu dulu. Nah, jika sudah muncul root seperti ini, kita lanjut ke langkah 11 lagi. Kita copy, lalu kita tempelkan lagi, enter. Jika sudah, lanjut ke langkah 12. Copy, tempel, dan enter. Jika sudah juga, lanjut ke langkah 13. Tempel, enter. Jika sudah muncul seperti ini, kita lanjut ke langkah 14. Kita copy, lalu kita salin. Tempel, enter. Lalu lanjut ke langkah 15. Kita tempel lagi. Enter. Lalu lanjut di sini dia sudah tidak root lagi, tetapi tulisannya sudah
apprints. Nah, kita lanjut ke langkah 16. Kita copy, tempel, enter. Lalu langkah 17, kita tempel lagi, enter. Arsip ID-nya terserah kalian mau buat apa, tapi saya di sini mau buat arsip ID-nya repository. Repository. Lalu enter. Di sini enter lagi. Nah, di bagian hostname ini kita buat langkahnya ada di bagian hostname-nya saya buat repository test.ac.id. Di bagian ini bebas untuk membuat apa saja, tetapi saya memilih membuat ini, lalu enter. Web server port, lalu enter juga. Alias enter juga. Path-nya enter juga. HTTPS-nya enter juga. Administratornya kita buat email masing-masing. Saya buat emailnya. Lihat dulu emailnya. Saya cari dulu emailnya. Silcia Nabila gmail.com gmail.com. Nah, jika sudah membuat email ini, enter. Di bagian arsip name-nya ini kita buat namanya bebas. Tetapi di sini saya mau membuat namanya yaitu Win Imam Bonjol Repository. Win Imam Bonjol Repository. Lalu enter. Organization name-nya bebas, tapi saya mau buat juga Win Imam Bonjol. Imam Bonjol. Lalu enter. Lalu di bagian write this core settingnya ini enter juga. Configure database-nya enter. Database name-nya enter. MySQL host-nya enter juga. MySQL port-nya enter juga. MySQL socket-nya enter juga. Database username-nya enter juga. Database password-nya enter juga. Database engine enter juga. Write this database settings-nya enter juga. Create database-nya enter. Database super username-nya enter juga. Oh, di sini database super username-nya saya buat apprints. Enter. Passwordnya yang tadi kita buat, rahasia. Enter.
create database tablesnya enter, creating database table. Lalu di bagian create and initial usernya enter. Lalu di bagian enter username-nya enter juga. Di bagian select user type-nya enter. Lalu enter passwordnya, kita disuruh untuk membuat password. Saya buat passwordnya rahasia. Lalu enter. Emailnya masukkan lagi yang tadi, Silia Nabila Cia @gmail.com. Jika sudah emailnya enter juga, lalu di bagian do you want to bold-nya enter. Kita tunggu lagi. Nah, di bagian do you want to import subjeknya, kita klik enter lagi. Kita tunggu. Lalu di bagian do you want to update the Apache-nya, kita enter lagi. Nah, jika sudah seperti ini berarti pembuatan appearance-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah nomor 18. Keluar dari appearance. Kita copy ini, kita masuk ke pati, klik kanan, enter. Lalu langkah 19, kita hapus dulu yang untuk melihat Google tadi. Langkah 19, kita tempel lagi di sini, enter. Nah, di sini kita masukkan di baris kedua ini langkah 19 yang kedua. Lalu kita lanjut, kita enter di sini. Setelah kita tempelkan yang di bagian nomor 19 yang kedua ini, enter. Lalu kita tekan lama CTRL dan X. Di sini kita ketikkan Y. Nih, yes or no. Y. Enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita lanjut ke langkah 20. Kita copy lagi. Salin, enter. Lalu langkah 21, copy, tempel, enter. Lalu langkah ke-22, enter juga. Lalu langkah ke-23, kita tempel juga, enter. Lalu langkah ke-24, kita salin dan tempel, enter. Lalu selanjutnya yaitu langkah ke-25, yaitu install aplikasi NetTools untuk mengetahui informasi jaringan dari virtual machine.
Langkah ke-25 ini bisa kita abaikan saja, karena ini untuk menginstal aplikasi NetTools tadi. Langsung ke perintah nomor 26 saja. Kita salin, tempel di sini, enter. Ini sama dengan untuk mengcek innet tadi, yang 192.168 tadi. Baiklah, karena kita tadi sudah sampai di bagian yang ke-26, kita akan lanjut ke bagian 27, yaitu menambahkan entry host pada sistem operasi Windows agar hostname repository yang terinstall di Debian atau virtual machine dapat diakses di browser Windows. Cara yang pertama yaitu kita akan membuka Notepad. Karena tadi saya sudah melanjutkannya tetapi dia tidak terekam, jadi saya akan menunjukkannya langsung di sini saja tanpa saya mempraktekkan. Saya akan menunjukkan yang pertama yaitu buka Notepad. Kita ketikkan Notepad. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik yang bagian Run Administrator. Yes. Lalu setelah itu kita masukkan filenya di sini. Kita klik File, Open. Lalu kita cari file yang kita ingin masukkan ke Notepad. Saya carinya yaitu Acer di bagian Drive C, lalu Windows, masuk ke Windows. Setelah itu kita masuk ke Sistem 32. Setelah Sistem 32, kita masuk ke bagian drivers. Setelah drivers, kita masuk ke bagian etc. Kita ubah dulu teks dokumennya menjadi Alphys. Lalu kita pilih yang ini host. Lalu open. Nah, di bagian ini tadi yang dirubah, yang di bawah tulisan end of section. Kita rubah menjadi yang tulisan innet tadi, yang 192 tadi. Lalu kita rubah di ujungnya menjadi tulisan repository test ac test id. repository.test.ac.id. Lalu jangan lupa untuk men-save-nya. Save di sini. Jika sudah men-save-nya, kita coba di sini repository.test.ac.id. Nah, jika sudah masuk begini berarti kita sudah berhasil untuk mengundangnya agar kita bisa login. Agar kita bisa masuk ke sini. Lalu kita login. Di username-nya ini kita tulis menjadi admin. Lalu passwordnya ini saya buat rahasia yang tadi. Lalu login. Nah, jika sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil masuk. Lalu kita akan meng-logout-nya. Nah, sudah. Jika ingin mematikan aplikasi VMware dan juga PATI ini, caranya yaitu pertama kita buka dulu aplikasi PATI. Kalau aplikasi PATI ini untuk langsung close saja juga tidak masalah. Lalu untuk aplikasi VMware ini pastikan dulu kita ada di posisi root. Saya rubah menjadi posisi root yaitu su spasi min. Enter. Passwordnya tadi 315. Nah, sudah menjadi posisi root. Kita akan meng-off-kannya lagi, mematikannya, yaitu kita ketik power off. Enter. Nah, dia sudah berhasil untuk mematikan aplikasi itu. Kita coba tanpa aplikasi itu apakah masih bisa diakses.
repository. Kita coba dulu. Berhasil apa tidak? Nah, tidak berhasil karena dia harus terhubung ke aplikasi VMware atau aplikasi PuTTY tadi. Lalu cara untuk menghidupkannya kembali yaitu kita buka lagi aplikasi VMware, lalu kita masuk ke yang klik 2 kali tulisan Apprint ini. Kita tunggu. Kita sudah selesai tadi di bagian ke-28 tadi yang mencari di browser yaitu repository test AC test ID. Jadi kita sudah selesai di sini. Kita tunggu dulu. Nah, jika sudah muncul tulisan login seperti ini, berarti dia sudah aktif kembali. Lalu kita coba untuk memanggil Apprint-nya. Kita ketik di sini. Kita hapus dulu ya. Kita ketik repository .test.ac.id. Enter. Nah, kita sudah berhasil untuk memanggil Apprint-nya lagi. Lalu jadi begitulah cara untuk menginstalasi aplikasi Apprint yang versi terbaru ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.